Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan paling utama, tentu kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan mata yang sehat, lutut yang sehat, telinga yang bisa mendengar, gigi yang tidak sakit, masih bisa menghirup udara dengan gratis. Semuanya adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita mau menghitung-hitung bapak-bapak, nikmat semua yang ada di tubuh kita, nanti 1 jam pun kita tidak akan selesai menghitungnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan sore hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudahan untuk memahami, kemudian apabila perlu diamalkan, kita juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, peserta pesantren kilat lansia yang ketiga, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang mengenal tauhid dan mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Ini ada di buku halaman ke-15. Monggo dipun buka. Sampun kepanggih nggih? Sampun, alhamdulillah. Nah, materi kita ini mengenal tauhid. Tauhid niku napa sih? Ya, tauhid bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan, ya, tauhid secara bahasa artinya mengesahkan. Ya, tauhid secara bahasa artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pembahasan tauhid ini sangat penting sekali Bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena dengan bertauhid ini kita bisa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kalau tauhid ini hilang, maka surga itu merupakan harapan yang mungkin. Tes 1 2 3 dicoba.
Cek. Alhamdulillah sampun nyala malih nggih. Nggih niki enten Bapak ingkang nyaranaken ya, supados memperkenalkan diri nggih. Nama saya Bapak-bapak adalah Ratno ya. Masih Jawani. Ya. Jawani gitu. Ratno ya. Di Jogja ini kurang lebih dari tahun 2018 ya. Dari 2018 kembali dari Madinah itu langsung di Jogja belajar pertama kalinya diminta untuk di BIAS, di bimbingan Islam. Kemudian kuliah lagi S2 dan tidak di BIAS lagi, sekarang ya bantu-bantu di beberapa yayasan, ngajar di beberapa masjid dan di majelis taklim. Mengkaten kegiatan kula, Pak nggih. Aslinipun niku Klaten. Klaten, dapat istri Salatiga, KTP-nya pindah Salatiga. Ya. Tapi ya seringnya di Jogja. Nggih. Nggih, insyaallah mengke perkenalanipun setelah kajian mawon nggih. Nggih, insyaallah. Baik. Ini kita kembali lagi ke buku halaman 15 nggih. Nggih. Tadi kita membahas tentang tauhid ya. Tauhid niku artinya mengesahkan Allah, dan ini sebagai kunci dari surga yang diyakini oleh orang-orang yang beriman. Tanpa tauhid maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga ya. Tempat kita bahkan berada di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak membawa tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya di neraka. Ya, ini berarti sebuah pembahasan yang sangat penting. Ya. Makanya di sini dikatakan pembahasan tauhid menjadi kajian yang paling vital bagi kehidupan manusia. Selain itu merupakan kunci surga, di sini dikatakan karena tauhid ini merupakan tujuan utama kita diciptakan. Bisa mengenal Allah, mengesahkan Allah, itu adalah tujuan kita diciptakan. Di sini dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalam tafsirnya adalah ay yuwahhidun, artinya mentauhidkan Allah. Jadi kita tercipta di dunia ini Bapak-bapak, tujuan utamanya adalah mengesahkan Allah. Pekerjaan lainnya itu sebagai sampingan agar kita bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kok tauhid menjadi pembahasan yang vital dan penting? Di sini disebutkan karena tauhid ini adalah tujuan utama diutusnya para rasul. Para rasul diutus Allah, didatangkan malaikat Jibril dari langit, diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya adalah agar makhluk manusia ini ya, dan jin itu bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dari Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, mengutus rasul, kita nggak akan tahu apa fungsinya hidup di dunia ini. Bahkan sampai sekarang pun banyak orang-orang yang masih bingung. Sakjane aku dicipta ning donya iki kon ngopo? Dicipta di dunia itu disuruh apa? Banyak orang yang masih bingung. Tapi bagi umat Islam itu bisa menjawab dengan tegas dan jelas.
Aku diciptakan di dunia ini, tugas utamanya adalah mengesahkan Allah. Nah, ini Rasul diutus untuk mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36. Nah, di sini dibacakan walaqad, dan sungguh, ba'atsna, telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, anik budullaha, yang memberikan berita atau perintah, ibadailah Allah, wajtanibut togut, dan jauhilah togut. Togut niku napa? Togut niku adalah semua yang disembah selain Allah. Itu namanya togut. Kullu ma yu'badu min ghairillah. Nah, itu suruh dijauhi. Ini diutus Rasul agar kita bisa beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Itu berita utama yang dibawa oleh seorang Rasul. Nggih. Kita langsungkan yang ketiga, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba. Nah, tauhid menjadi penting karena ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Ya, kita hidup di dunia wajib mentauhidkan Allah. Di sini dibawakan surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, halaman berikutnya halaman 16. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah mencipta kalian, yang telah memberi rizki kepada kalian, yang telah menghidupkan kalian, yang akan mematikan kalian, itu Rabb, ya. Sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, kenapa kok Allah disembah? Karena Allah sudah menciptakan kita. Nah, ini disebut dalam ayat. Walladzina min qablikum, dan telah mencipta orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya. Ini adalah kewajiban kita di dunia ini yang wajib ditunaikan. Kenapa? Karena di sini Allah memerintahkan kita. Di sini nggak ada kata-kata wajib nih di ayatnya. Tapi kok kenapa judulnya wajib? Ya, karena di sini ada perintah. Ya, karena perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Makanya tadi dikatakan wajib yang harus ditunaikan. Baik, kita baca lagi nggih, Bapak-bapak. Di sini tauhid dan mengenal Allah. Mentauhidkan Allah adalah bagian dari mengenal Allah. Ketika seorang hamba mengenal Allah, maka dia akan semakin mentauhidkan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, Bapak-bapak, maka kita akan semakin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan ada dua hal yang perlu kita kenali tentang Allah. Ya, ada dua hal yang perlu kita kenali tentang Allah. Yang pertama adalah semua informasi tentang Allah. Ini wajib kita kenali. Semua informasi tentang Allah. Baik informasi yang berupa perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu bisa apa saja sih? Ya. Nah, itu juga merupakan informasi tentang Allah. Kita perlu tahu Allah bisa apa saja, Allah ngapain saja. Maka ini namanya sesuatu yang perlu kita kenali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berupa menciptakan, ya, mengatur alam, memberi rizki, dan lain sebagainya. Kita perlu tahu bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan-perbuatan Allah. Kita perlu tahu. Dan biasanya kalau
kita di masyarakat Jawa itu sudah meyakini semua bahwa kalau ditanya siapa yang mencipta, jawabannya Allah. Masyarakat yang awam pun juga jawabannya Allah. Ya. Kalau ditanya siapa yang memberikan rizki, jawabannya Allah. Ya. Pasti semua orang yang awam juga akan menjawab seperti itu, karena ini adalah perbuatan yang hampir diyakini oleh semua orang, bahkan orang-orang kafir terdahulu. Ya. Orang-orang kafir dari kalangan kafir Quraisy di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kalau berdoa pun juga kepada Allah. Mereka yakin yang memberi rizki itu juga Allah, yang bisa menyelamatkan juga Allah. Makanya ketika orang-orang kafir itu naik kapal, terombang-ambing di kapal, faida raqibu fil bahri, ya, faida raqibu fil bahri, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah saja. Ya, orang-orang kafir ketika di kapal, diombang-ambingkan ombak, ada angin kencang, bingung, ya, sudah takut mau tenggelam, berdoanya hanya kepada Allah. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tapi ketika Allah sudah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Nah, ini orang kafir pun meyakini kalau mau berdoa hanya kepada Allah saja. Di keadaan genting mereka hanya ingat Allah, dan ternyata dikabulkan. Ini faedah yang sangat luar biasa, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seseorang sudah terhimpit sesuatu, wis raining dalan kecuali loro, iso apa ora iso, iya ataupun tidak, kemudian dia berdoa kepada Allah, nangis-nangis, ya, biasanya nanti ada solusi. Biasanya yang sudah sepuh-sepuh mengatakan kathah pengalamanipun. Nggih napa mboten Bapak-bapak? Kathah sangat nggih. Ya, kepepet ngoten terus enten dalan. Riyen mboten pernah mikir kok ya iso. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi ada faedah itu. Kalau sudah kepepet wong donga, maka dia akan dikabulkan doanya meskipun dia orang kafir. Meskipun dia orang kafir akan dikabulkan oleh Allah. Nah, di sini dikatakan ada informasi tentang Allah berupa perbuatan Allah. Ada juga informasi tentang Allah yang berkaitan dengan nama dan sifatnya. Kayak tadi di awal-awal, Ustadz namanya siapa? Pengen kenal, kan? Dari mana? Pengen membangun hubungan. Oh, soko Klaten. Berarti, wah, Klatennya mana Ustadz? Semakin ingin dekat lagi. Dan semakin seperti itu, kalau semakin kenal itu semakin kuat hubungannya, Bapak-bapak. Nah, ini di sini kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu semakin pengen dekat dengan Allah. Kalau kita belum punya keinginan untuk semakin dekat dengan Allah, mungkin kita belum kenal siapa Allah. Karena barang siapa yang kenal dengan Allah pasti akan cinta dengan Allah. Itu kata para ulama. Nah, ada nama dan sifat Allah, apalagi tahu sifat-sifat Allah yang mulia, tambah semakin dekat dengan Allah. Mau apa-apa pasrah sama Allah, ya. Makanya para ulama itu ada sebagian yang mengatakan, saya hidup di dunia itu sudah pasrah sama Allah. Mau susah, mau senang, mau mudah, mau susah, saya sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena semua yang ditetapkan oleh Allah itu dirasa baik oleh ulama ini. Wis pasrah bongkoan. Tidak mungkin Allah menzalimi seorang hambanya. Ketika kita susah karena kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah. Bapak-bapak dulu ketika sekolah, ketika ingin dinaikkan kelasnya diuji napa mboten? Diuji, suruh ujian, tes, kadang susah. Kalau kuliah juga diujinya tambah berat, suruh praktek lapangan. Semua orang yang ingin dinaikkan kelasnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama ini tahu, kalau saya diuji pun itu niatnya baik karena saya mau dinaikkan kelasnya oleh Allah. Nah, itu kalau kita semakin kenal dengan nama dan sifat Allah itu semakin tertarik mempelajari, tertarik untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan
tindakan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan nama sifatnya ini disebut di sini tauhid. Dalam masalah ini disebut tauhid al-ilmi al-khabari, ya, ngilmui, diyakini. Baik, dan pendekatannya di sini lebih kepada pendekatan iman. Kita mengimani, meyakini. Itu pendekatan terhadap informasi tentang Allah yang berupa perbuatan, nama dan sifatnya. Nah, kalau dalam bahasa-bahasa kitab ulama itu ada namanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan penjelasannya seperti tadi. Kalau tauhid rububiyah itu adalah tentang kabar-kabar tindakan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang bersifat ketuhanan, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam, membangkitkan, itu adalah tauhid rububiyah. Kita harus mengatakan yang melakukan hanya Allah. Jangan sampai ada yang mengatakan itu wali A bisa menghidupkan, wali A bisa mengatur alam. Ini salah. Ini sudah keluar dari tauhid rububiyah. Yang bisa seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada tauhid asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat tadi tentang nama dan sifat Allah, diimani dengan benar. Bagaimana Ustadz mengimani nama dan sifat Allah, ya. Maka bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, ya kan? Sebesar apa, ya. Dan untuk membayangkan itu tidak akan mungkin bisa karena kita sangat kecil sekali dibandingkan ruangan ini. Kita per berapanya, ya. Ruangan ini bisa diisi berapa orang, Pak? Berapa? 100 bisa. 200 bisa tidak? Ya, kalau ditumpuk undung itu tambah kadang, ya. Kita dibandingkan ruangan ini aja sudah 1:100 itu kalau berdiri. Kalau tumpuk undung dijajar siji-siji, kan sudah tambah banyak lagi. Kita dibandingkan gunung berapi yang di utara sana, itu sudah nggak terhitung lagi. 1 banding berapa, Pak? Bingung kita jawabnya. Ya, dibandingkan bumi yang kita pijak ini, ya, kita sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau kita pas naik pesawat itu, saya pernah naik pesawat, kemudian lihat ke bawah, ada kapal, ya, ada kapal, kemudian ada airnya berombak, ngoten. Saya lihat itu sing ngemudi sopo, enek pengemudi apa ora. Ternyata kalau kita turun ke bawah pasti ada pengemudinya. Cuman kok kita nggak melihatnya. Oh, ternyata seukuran saya ini, kalau saya ngelihat diri saya sendiri dari atas itu nggak ada apa-apanya, setitik itu pun nggak ada. Itu kalau dari 10 kilometer di atas laut ketinggiannya. Coba kalau kita semakin tinggi lagi, coba kita membandingkan diri kita dengan matahari. Konon katanya bapak-bapak, matahari itu katanya bisa diisi dengan 1 juta bumi. Jadi kalau ada bumi cacahe sak yuto ditumpuk undung neng matahari itu cacahe 1 juta bisa masuk. Itu baru kita membayangkan makhluk Allah yang berupa bumi sama matahari. Belum yang makhluk-makhluk Allah yang besar seperti arsy Allah, langit yang 7, bintang-bintang, katanya bintang-bintang ada yang lebih besar dari matahari. Kita bukan apa-apa, ya. Nah, kalau kita membaca tentang nama dan sifat Allah, maka cara mengimaninya adalah kita meyakini, oh Allah duwe sifat kuwi, ya tak imani, gitu. Kemudian tidak perlu disamakan dengan makhluk. Oh Allah misalkan punya nama pengampun, ya, maka pasti beda dengan sifat pengampun kita. Kalau ada orang punya salah sama kita, bapak-bapak, kemudian datang minta maaf, ya. Ada orang
punya salah sama kita, kemudian kita datang minta maaf. Apabila kita punya sifat pemaaf, maka kita akan mengatakan apa? Ya, saya maafkan. Kalau dia bertindak salah lagi, berbuat salah dengan kita kedua kalinya, dan kita punya sifat pemaaf, datang kedua kali, kita apakan, Pak? Kita maafkan. Orangnya berbuat salah untuk yang ketiga kalinya, datang minta maaf. Gimana, Pak? Untuk yang keempat kalinya, apa yang terjadi? Kita nggak mau menemuinya. Itu sifat pemaaf manusia. Coba kita lihat sifat pemaaf Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim sepertinya. Taib. At-Tahrim, Bapak-bapak. Di surat At-Tahrim ayat 8 ya. Niki saya ambil di Al-Qur'an, di buku tidak ada. Allah Ta'ala berfirman tentang sifat pemaaf Allah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Pasti Rob kalian akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan akan memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Yaitu pada hari yang Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama nabi tersebut. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka memancar dari arah kanan dan depan mereka. Ya. Coba Bapak-bapak kita renungkan ayat ini. Ada orang salah kepada Allah, diminta untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan kamu dimaafkan, tapi Allah menambah bonus, ya, dimasukkan ke dalam surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wes salah minta maaf ditambahi bonus. Nah, kalau kita yang tadi sifat pemaaf, ada orang berbuat salah sama kita, salahnya sudah besar misalkan, kita maafkan, kira-kira dapat bonus mboten? Mas, itu ada mobil di depan untuk jenengan misal. Mas, saya punya rumah satu di sebelah selatan Jogja untuk jenengan. Enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat itu diberi bonus tambahan. Itu sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta dengan orang-orang yang bertaubat, banyak minta maaf, ya. Dalam sebuah hadis atau dalam sebuah ayat dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Bapak-bapak, kalau kita belajar bahasa Arab, tawwab itu bukan sekedar bertaubat sekali dua kali. Yang namanya tawwab itu adalah sering bertaubat. Karena ini namanya sigoh mubalaghah yang menunjukkan kata banyak. Ya, makanya dalam hadisnya Nabi SAW juga bersabda, kullu bani Adam khata, semua anak Adam manusia, kita semua Bapak Ibu disebut Nabi sebagai makhluk yang khata, banyak salahnya. Ya, khoti itu satu salah. Ya, khoti, khotoun satu salah. Tapi kalau khoto itu sudah banyak salah. Ya. Wa khairul khotoina at-tawwabuna. Dan sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang banyak bertaubatnya. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini. Jadi hanya sifat pemaafnya Allah, Maha Pengampunnya Allah itu sudah beda dengan kita,
dan kita sudah semakin senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sifat-sifat Allah itu semakin membuat kita senang, membuat kita tenang. Mau diapakan oleh Allah juga pasrah, tenang. Hidupnya jadi tenang apabila kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mungkin juga akan semakin cinta kepada Allah. Itu berkaitan dengan tadi sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis-hadis yang sangat luar biasa berkaitan dengan hal ini. Kemudian tentang sifat Allah yang lainnya, melipat gandakan pahala, Bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya salah satunya melipat gandakan pahala. Kalau kita berbuat baik, dibalasnya bukan hanya satu, tapi berlipat-lipat. Di sini belum ada, ini saya tambahkan materinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Orang yang membaca Al-Qur'an, maka setiap hurufnya diberi satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ini membaca Quran. Ya. Puasa misalkan. Puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait pahalanya, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu untuknya. Illas sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, dilakukan karena aku, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, melipat gandakan pahala. Begitu juga kalau kita hanya niat, Bapak-bapak. Wis niat kok ra sida nglakoni, itu sudah diberikan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah niat kemudian dilakukan, maka dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai batas yang tak terhingga. Apa enggak seneng nih? Kita kerja ke sebuah perusahaan, dijanjikan gajinya 1 juta misalkan. Selesai pekerjaannya, kita gajian. Kira-kira kalau yang menggaji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, gajinya berapa, Pak? 10 juta. Bisa sampai berapa? 700 juta. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau melipat gandakan pahala seperti itu. Luar biasa, ya. Kalau ada orang salah, niat pengen berbuat salah, kemudian nggak jadi karena takut kepada Allah, wah ini aku yang melakukan perbuatan dosa ini nanti saya dihukum oleh Allah. Wes nggak usah, nggak jadilah, tak batalkan niatnya. Dapat pahala, Pak. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan pahala kepada orang yang mengcancel niat dosa. Kalau kita berbuat dosa, beneran berbuat dosa, maka dihukumnya cuman 1. Ini sifat Allah yang luar biasa. Kita semakin belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa. Contoh juga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan kita berada di surga atau neraka. Ini sampun ada catatannya nih. Dan dengan kita tahu seperti ini, akan ada rasa harap. Wah, kok yen ngono ya piye ya Ustaz? Pinginnya aku ya dicatatke neng surga, aja nganti dicatat neng neraka. Kan pinginnya ngoten nggih, Bapak-bapak. Nah, dengan seperti itu berarti ada rasa harap yang besar kepada Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya itu pernah ngendika, pernah bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang di antara kalian illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar, kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di surga atau neraka. Ya. Qalu ya Rasulullah afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Kalau begitu wahai Rasul, apa enggak kita pasrah saja? Ya sudah, kita enggak usah beramal. Kita pasrah sama takdir kita di surga atau di neraka. Itu kata para sahabat.
Maka Nabi SAW menjawab, la bal i'malu, dalam sebuah riwayat, tidak, bahkan tetap beramalah, tetap beramalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua kalian, masing-masing dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan suratan takdirnya. Akan dimudahkan sesuai dengan suratan takdirnya. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiruhu li'amali ahli sa'adah. Orang yang menjadi penduduk surga akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Ngaji misalkan, ini amalan penduduk surga. Kalau bukan amalan penduduk surga itu main di luar, kemudian dolan, itu perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tapi kalau ngaji ini salah satu amalan penduduk surga, ya. Belajar, ya. Menggali firman-firman Allah, ya. Menggali keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini salah satu sifat-sifat penduduk surga di dunia. Mencari ilmu, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Dengan ilmu seorang bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Sifatnya penduduk surga. Menjauhi yang haram, mencari yang halal. Sifatnya penduduk surga. Barang siapa yang tercipta sebagai orang penduduk surga, dia akan melakukan kemudahan dan dimudahkan melakukan amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, adapun orang yang menjadi penduduk neraka, fayuyassiru li'amali ahli syaqawah, maka dia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dengan tahu yang seperti ini bapak-bapak, kita akan semakin berharap kepada Allah. Ya Allah, saya berharap semoga saya itu dicatatkan menjadi penduduk surga. Jangan sampai saya dicatatkan sebagai penduduk neraka ya Allah. Ada dalam doanya akhirnya. Dan itu semakin dekat dengan Allah, ya. Semakin dekat dengan Allah, bukan semakin benci, ya. Coba kita kenal sama seseorang, orang itu punya sifat pemurah, kadang juga marah, ya. Kemudian dia juga dermawan, kalau menghukum juga hukumannya keras misalkan. Kira-kira kita pengennya dapat kebaikannya apa keburukannya bapak-bapak? Pengen kebaikannya. Kita deketi gimana biar kita dapat kebaikannya. Yang utang main diutangi, karena kan dermawan ya. Ya. Kalau bekerja dia gajinya besar, ya kita pengen dekat dengan orang itu walaupun punya sifat-sifat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang maha hikmahnya itu, dengan menetapkan ini di ahli surga, ini ahli neraka, sudah ditetapkan, tapi kita nggak tahu. Nah, gara-gara nggak tahu itulah kita semakin berharap kepada Allah, ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada rasa harap, ya, ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan seseorang itu semakin percaya. Bapak-bapak di sini yang saling mengenal ada? Ada. Tadi berangkat ke sini bareng atau sendiri-sendiri? Bareng. Ada yang bareng, ada yang sendiri-sendiri. Nggih. Sing bareng niku, ngopo kok iso bareng mangkate? Saling tetangga, saling percaya, ya sudah kansenan, teman baik. Kalau sudah semakin dekat bisa seperti itu, gitu. Kita semakin dekat dengan Allah, semakin suka, semakin cinta, semakin ingin mendekat, terus mendekat, berlindung dari keburukannya. Ya, kita kan berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat witir, doa terakhir itu apa nak? Doa terakhir setelah witir, Pak. Kan ada doa namanya apa itu? Setelah subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, rabbul malaikati waruh. Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Ya. Kemudian apa, Pak? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik, dengan ampunanmu dari hukumanmu ya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa-siksamu yang lainnya.
Ini orang yang sudah semakin kenal dengan Allah. Kita setelah sholat tarawih setelah sholat witir ya, dianjurkan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dari sifat pemaaf, dengan sifat pemaafmu dari hukumanmu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Wa bika minka la uhsi tsana'an 'alaika. Aku berlindung kepadamu dari hukuman-hukumanmu yang lainnya dan azab-azabmu yang lainnya. La uhsi tsana'an 'alaika. Aku enggak bisa ya Allah untuk banyak memujimu sesuai dengan keagunganmu. Karena tadi kita makhluk yang sangat kecil, Allah Subhanahu wa taala makhluk yang sangat besar ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta yang sangat besar ya. Allah adalah pencipta kita yang sangat besar sekali. Allahu Akbar. Maka kita enggak bisa memuji Allah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji tetangga kita yang sangat baik saja kadang kita enggak bisa, apalagi memuji Allah yang sudah sangat luar biasa. La usi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, engkau mulia sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Kama athnaita 'ala nafsik. Jadi kalau semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta, semakin takut, semakin berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiganya ini Bapak-bapak, cinta, takut, harap, ini adalah tiga pondasi dasar beribadah kepada Allah. Cinta, takut, harap. Kita beribadah kepada Allah kenapa? Karena cinta kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena apa? Karena takut hukuman Allah. Kita beribadah kepada Allah karena apa? Karena mengharap pahala-pahala dari Allah. Tiga-tiganya ini harus seimbang di diri seorang hamba. Mengibadahi Allah dengan cinta saja nanti bisa kebablasan seperti para sufi misalkan, atau orang-orang yang melakukan kebid'ahan karena cinta. Tapi dengan adanya rasa takut, ini enggak ada. Oh, ini kira-kira diridhoi Allah apa enggak ya? Masih berpikir mau berbuat kebid'ahan misalkan enggak disyariat Allah, kira-kira Allah marah enggak ya saya melakukan ibadah seperti ini? Masih berpikir. Dengan rasa harap kita semakin semangat melakukannya. Nah, makanya ini cinta, takut, harap menjadi konsep penting dalam beribadah. Dan semakin kita mengenal Allah, mentauhidkan Allah, tahu nama dan sifat Allah, maka kita semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini kita lanjutkan membacanya. Ada juga yang kedua di dalam buku di halaman 16 bagian bawah itu ada tauhid yang atau sesuatu yang kita kenali dari Allah dan merupakan kewajiban atas kita. Ya, artinya di sini sebagai hamba kita perlu mengetahui kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah. Nah, tauhid dalam masalah ini seringkali dinamakan dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya bagaimana? Tauhid uluhiyah itu adalah ketika kita beribadah Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita hanya memasrahkannya, menyerahkannya, mengikhlaskannya hanya kepada Allah saja. Dan inilah tauhid yang paling penting. Karena kalau tauhid rububiyah itu kadang orang kafir pun masih mengakui. Tapi kalau tauhid uluhiyah ini adalah tauhidnya para pengikut Rasul yang hanya menyerahkan peribadahan hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk selain Allah, tidak kepada nabi, tidak kepada wali, tidak kepada malaikat. Pokoknya kalau mau beribadah hanya kepada Allah. Dan yang namanya beribadah itu bukan hanya sholat, puasa, tapi semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah. Contoh donga, berdoa niku ibadah napa titi Bapak-bapak? Ibadah. Sakniki yen kula berdoa. Misalkan nggih, kula mboten donga tenanan nggih, ya. Wahai malaikat Jibril, tolonglah saya. Boleh napa mboten? Mboten boleh. Wahai Nabi, ya Rasulullah, berilah rizki kepadaku. Boleh napa mboten, Pak? Enggak boleh. Wahai Nabi, wahai wali, Mbah yang ada di kubur ini, tolong sembuhkanlah saya, Mbah. Angsal mboten. Mboten. Kenapa? Karena berdoa adalah ibadah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Entah nanti Allah menolongnya dengan seperti apa dan cara bagaimana, itu kehendak Allah. Tapi ketika berdoanya kita harus kepada Allah. Makanya malaikat Jibril, Nabi Ibrahim ketika dibakar di api, ya. Kemudian ada malaikat datang, wahai Ibrahim, apakah kamu butuh pertolonganku? Ya. Kalau nggak salah malaikat Jibril, ya. Apakah kamu butuh pertolonganku? Maka Nabi Ibrahim menjawab, amma anta fala. Kalau kamu aku nggak butuh. Ya. Kalau kamu aku nggak butuh. Tapi kalau Allah, fahasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Allah maka cukuplah Allah sebagai penolongku dan pelindungku. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Mau ditolong malaikat nih, nggak mau, mintanya hanya kepada Allah. Ya. Apa yang terjadi? Apinya jadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, sekarang jadilah dingin dan menjadi selamat bagi Ibrahim. Ini adalah berdoa. Seorang yang bertauhid dalam doanya sangat luar biasa efeknya. Itu hanya doa. Kemudian takut. Kadang takut ini juga menyebabkan ibadah, Bapak-bapak. Saya kadang di desa itu gara-gara takut ada nanti yang memberi gedang atau jenang-jenangan di mana? Di sumur. Kenapa kok seperti ini? Karena takut. Kemudian memberi gedang-gedangan, jenang-jenangan, kemudian ada uang koinnya di perempatan. Kenapa? Karena takut. Nah, takut yang seperti ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada jin-jin yang di sekitar kita. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang takut. Kadang cinta juga seperti itu. Orang yang cintanya sudah sangat, itu kadang juga melakukan kesyirikan. Misalkan orang cinta dengan pasugihan, misalkan naudzubillah min dzalik. Cinta dengan pasugihan itu mempersembahkan apa yang dia mau, Bapak-bapak. Suruh beleh pitik ayam cemani, ya melakukan. Suruh mengorbankan anak pun kadang juga melakukan. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah cinta dengan hal tersebut. Ada harapan dengan makhluk tersebut. Nah, cinta yang seperti ini juga hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh untuk makhluk. Ya. Cinta, takut, berdoa, berharap, bertawakal, ya. Sujud, ya. Sujud pun juga harus kepada Allah. Kalau seseorang sujudnya kepada jin, ini bukan amal soleh. Ya. Jadi kalau seseorang meninggal dalam keadaan sujud, perlu ditanya sujudnya kepada siapa dulu. Kalau kepada Allah bagus, tapi kalau bukan kepada Allah, ya tidak bagus. Ya. Maka sujud pun itu juga hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku boleh atau bisa memerintahkan orang untuk bersujud kepada selain Allah, tentu aku akan perintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Tapi karena sujud enggak boleh, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kalau takut pada istri kan bukan menjadikan ibadah nanti, Pak. Ya, yang menjadikan yang syirik ini ketika membuat seseorang menjadi beribadah dan menghinakan diri dengan itu. Kayak tadi bikin jenang-jenangan itu kan takut karena kemudian menghasilkan ibadah, yaitu ketundukan hati, ketakutan di dalam hati. Kalau kita takut singa, kira-kira syirik mboten, Pak? Ya, tidak. Kalau kita suka burung misalkan, suka memelihara burung, hijauannya bagus misalkan, itu syirik mboten, Pak, Bu? Tidak syirik, karena ini kecintaan yang tidak menyebabkan sebuah peribadahan. Jadi yang dibahas di sini adalah cinta takut yang menyebabkan seseorang itu beribadah. Hatinya itu tunduk, manut gitu. Nah, itu adalah kesyirikan. Ya. Adapun takut kepada istri ya terkadang apa namanya? Kita harus bersabar, Pak. Ya, kadang kita harus bersabar kepada istri. Kata Syekh Saleh Fauzan, barang siapa yang bersabar kepada istri yang kadang itu omongannya keras, ya, omongannya pedas, maka dia diberikan pahala oleh Allah, ya, karena dia bersabar dengan itu untuk kelanggengan rumah tangganya, untuk kebaikan anak-anaknya. Kita kadang harus seperti itu dan memang kita dianjurkan oleh Nabi untuk bersabar dengan istri. Istausu bin nisa'i khaira, ya. Bersabarlah dengan para istri karena mereka itu seperti kaca katanya, Pak. Ya. Kalau kita keras yo pecah, ning yen ora dikerasi yo seperti itu, ya. Ya, jadi dalam masalah berumah tangga Nabi SAW sudah bersabda istausu bin nisa'i khaira. Selalu berbuat baiklah kepada para istri. Kalau sudah pedas ditinggal pergi saja ke masjid dulu, nanti kalau sudah reda pulang. Ya, Ribun? Ya, dikasih hadiah juga bisa. Masya Allah. Baik, ini tauhid uluhiyah nggih, dalam beribadah kepada Allah. Hanya boleh kepada Allah kalau dari sisi peribadahan, ya. Nah, di sini di bagian ketiga yang terakhir ini, ya, Allah mengenalkan siapa dirinya. Di sini Ustadz Ami memberikan sebuah apa namanya gambaran, ada si A di sebelah kiri, ya, si A di sebelah kiri bercerita kepada si B berada di sebelah kanan tentang si C di jauh di sana. Si A menyebutkan, berarti yang di sebelah kiri ini menyebutkan kepada si B yang di sebelah kanan bahwa si C itu orangnya baik hati, dermawan, suka menghargai orang lain, aneka sifat baik ada padanya. Hanya mendengar cerita dari si A, si B yang tadi di sebelah kanan itu menjadi penasaran dengan si C dan ingin ketemu dengan si C. Ya, karena dati dermawan mungkin untuk pinjam misalkan, untuk berhutang bisa, ya, atau untuk sekedar cari teman. Wah, ini enak, ini orangnya baik hati, ya, diajak curhat masalah konsultasi berarti enak nih, ya, pengen kenalan dengan orang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada para hamba, ya, dengan menyebutkan nama dan sifatnya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di Al-Qur'an dan hadis. Bahkan hampir di setiap ayat Allah memperkenalkan dirinya. Di setiap ayat di akhir-akhir mesti ada nanti innallaha wa kanallahu dan lain sebagainya. Ada sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha keras siksanya, ya, Maha Penyayang. Di setiap ayat, hampir di setiap ayat pasti ada pemberitaan tentang sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali. Ya, dalam salah satu ayatnya juga Allah taala berfirman, "Nabbi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim,
dan bahwasanya azabku itu, siksaku itu adalah siksa yang pedih. Ini Allah dalam ayatnya seringkali mengabarkan tentang dirinya. Maka kalau kita ingin kenalan, maka kita renungkan akhir-akhir ayat itu. Ngopo yo, kok tutupannya kayak gini? Ya. Kenapa ya ditutup dengan nama Allah yang seperti ini? Itu ada korelasi dengan ayat sebelumnya atau isi dari sebelumnya. Nah, itu adalah cara mengenal Allah Subhanahu wa taala salah satunya, ya. Merenungkan akhir tutupan ayat kok seperti ini, ya. Nah, semakin kenal seseorang kepada Allah, maka dia juga semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling mulia di dunia, yang di awal dakwahnya disiksa, ada musuhnya, perang Uhud pun sampai giginya patah, berdarah, para orang-orang yang dicintainya meninggal di jalan Allah, diuji dengan sebegitu beratnya, begitu beliau sangat rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau sudah kenal dengan Allah. Meskipun diuji begitu beratnya. Pada masa Mekah diboikot, nggak dikasih makanan, sampai banyak yang kelaparan, keluarganya banyak yang meninggal. Ya. Meskipun dengan beban berat di dunia seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ingin bertemu dengan Allah dan ingin melihat wajah Allah dengan bahagia. Di sini ada sebuah doa yang mungkin bagus untuk kita hafalkan dan kemudian kita panjatkan dalam doa-doa kita, yaitu Allahumma, ya Allah, as'aluka, hamba memohon kepadamu, ladzatan nadhari ila wajhika, kelezatan memandang wajahmu. Memandang wajah itu kan kadang kita ada takutnya nih Pak Bu. Kita memandang orang, orangnya lagi ceria, kita ikut seneng. Memandang orang lagi marah, kita ikut apa? Ya. Ya. Nah, di sini Nabi memintanya adalah kelezatan dalam memandang wajah Allah. Ya. Biar saat kita bertemu dengan Allah itu Allah ridho dengan kita sehingga kita suka dalam memandangnya. Bukan Allah yang sedang marah kepada para hambanya. Kita akan takut dengan yang seperti itu. Gitu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu bisa lezat dalam memandang wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini rindu bertemu denganmu. Perlu berdoa Pak Bu. Ya. Ternyata kita perlu berdoa untuk rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku itu ada kerinduan bertemu denganmu. Fi ghairi dharra mudirratin wala fitnatin mudillah. Ya. Tanpa penderitaan yang membahayakan dan tanpa fitnah ujian yang menyesatkan berat. Kita ingin mendapatkan tingkat derajat yang seperti itu dalam keadaan kita kalau diuji, ya kita berlindung dari ujian yang berat, ya, Nabi pun juga berlindung dari ujian yang berat. Ini salah satunya. Tanpa dengan ujian yang memberatkan, penderitaan yang membahayakan, fitnah yang menyesatkan, tanpa itu ya Allah. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah diri kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa menunjuki orang lain kepada jalan yang lurus. Ini salah satu doa kalau sudah rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami orang yang bisa menunjuki orang lain dan orang yang tertunjuki. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tauhid dan mengenal Allah melalui nama dan sifatnya. Semoga kajian kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat,
menambah keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan semoga nanti kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Demikian Bapak-bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.